Perkenalkan, nama saya Gabriel Christopher dengan NIM 225150200111058 dengan prodi Teknik Informatika dari kelas H Universitas Brawijaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mencari data mahasiswa menggunakan nama mahasiswanya. Kalau video sebelumnya kan mencari data mahasiswa menggunakan NIM. Kalau ini mencari data mahasiswa menggunakan nama mahasiswanya. Tapi tetap dengan menggunakan algoritma linear search. Tetap menggunakan algoritma linear search. Jadi kayak kemarin import package ya. Di dalam package ini ada kelas scanner, terus di sini ada kelas main. Nama kelasnya harus sama dengan nama filenya. Terus di sini ada main method. Terus di sini ada try scanner, try sama catch. Try catch ini udah saya jelasin di video sebelumnya. Ini gunanya untuk misal kalau user input nggak sesuai yang kita minta gitu, input usernya nggak sesuai dengan tipe data yang kita minta, nanti yang error itu bakal di catch sama ini dan munculin get message. Dan di sini kita buat objek scannernya. Saya objek scannernya namanya in. Terus di sini ada array, ada dua array. Yang pertama mengandung array name, mengandung name. Name ini dari data kelas saya, dari kelas H, data mahasiswanya pakai NIM-nya. Di sini saya declare array name-nya menggunakan tipe data string. Declare array-nya emang begini, string, terus ada kurung siku, terus nama array-nya. Di sini saya kasih nama list name. Di sini sama ada array namanya list nama mahasiswa kelas H, kelas saya, dengan tipe data string. Ya. Di sini saya bikin input nama yang dicari biar munculin ke user kalau saya tuh minta nama ke usernya, misal kayak gini, dia bakal muncul kayak gini. Oke, kita close dulu. Di sini pas mau minta input dari user kita pakai fungsi ya, pakai fungsi ini kita simpen di variabel namanya cari nama dengan tipe data string. Soalnya kan nanti minta input dari usernya input string, terus juga sesuaiin sama tipe data array yang kita punya ini. Jadi tipe datanya string, in.nextLine ini buat minta input ya. Next line biar bisa lebih dari satu kata, misal Jawa Barat gitu, Jawa Timur. Kalau nggak pakai line nanti cuma bisa satu kata, Jawa doang. Walaupun kita ngetiknya Jawa Timur, nanti dibacanya cuma Jawa doang. Makanya kita butuh line di sini. Sebelum saya bahas di sini, kita bahas dulu logikanya. Kita menggunakan linear search, algoritma linear search. Jadi di sini saya buat metodenya. Di sini metodenya kita bikin public static. Terus dengan tipe data integer dengan nama linear search. Saya samain aja namanya sama algoritma yang kita mau pakai. Di sini ada parameternya kayak kemarin, parameter mylist sama parameter key, yang nanti key ini
input dari usernya, cari nama. Sama aja logikanya kayak video sebelumnya, di sini pakai for loop. Jadi konsep linear search kan sequence, jadi ngeceknya dari indeks 0 sampai indeks terakhir gitu. Maksudnya sequence itu apa? Jadi dari 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 2, 3, 4, sampai terakhir ini nanti. Bukan di list name, di nama. Kan kita mau ngeceknya di nama ya. Tuh, 2, 3 gitu. Sampai terakhir sini, nama ini. Oh ya, sebelum saya lanjutin ini, saya bikin array-nya saya udah sesuaiin ya. Jadi, misal Gilbrand, saya udah sesuaiin sama di list name ini. Ini name dia. Saya udah urutin. Jadi, di indeks 0, nama sama name-nya sesuai. Jadi ini bukan ngacak gitu. Ini name Gabriel misalnya, saya udah sesuaiin sama indeksnya. Jadi indeksnya sama. Oke, saya lanjut. Jadi konsep linear search kan ngecek satu-satu. Misal kita pakai for loop. Kita ngecek dari indeks i sama dengan 0. Nanti diceknya bakal sampai mylist.length. Mylist ini nanti diisinya pakai list nama. Jadi panjang array list nama ini nanti. Berarti panjangnya sampai segini nanti dicek ya. Oke, misal kita ngecek dari i sama dengan 0. Terus kita pakai if apakah betul yang diinput sama user sesuai sama list nama yang ada di sini gitu. Jadi dicek dari indeks 0, misal kita masukin nama saya. Jangan nama saya deh, yang diminta aja. Misal cari nama Eman. Nah, di sini bakal keluar ini Eleazar Tedeo Eman. Jadi kita minta input dari user itu nggak harus full namanya, bisa dari salah satu begini aja bisa. Itu gimana caranya? Kalau video kemarin kan harus full name ya. Kalau ini kita pakai nama tapi nggak harus full nama, cuma potongan namanya doang. Misal ini Eman kan, kita pakai ini. Apalagi di sini namanya ada huruf kapital, ada huruf kecil kan. Kan kalau misal usernya nggak tepat bikin harus Eman, E-nya besar, MAN-nya kecil kan, nanti gimana? Soalnya kalau di Java itu case sensitif. Case sensitif maksudnya apa? Huruf besar, huruf kecil itu penting banget diperhatikan gitu. Nah, tapi kalau saya ketik Eman doang, E-nya kecil, dia tetap keluar sesuai ini Eman gitu. Itu gimana caranya? Jadi kita pakai ini. Kita bikin mylist, kan mylist indeksnya dari 0 kan. Berarti dari indeks 0 mylist, kan mylist itu apa? List nama. Kan kita nanti manggil metodenya pakai ini list nama. Soalnya cocokin input dari user sama array list nama. Nah, dari list nama ya, list nama indeksnya misalnya dari 0, kita kan ngeceknya dari 0 dulu nih. Indeks nama, list nama. Nah, ini indeks 0. Kita ubah semuanya ke lowercase. Pakai metode dari string. Ini metode dari string namanya to lowercase. Jadi semuanya diubah ke huruf kecil gitu. Jadi usernya nggak usah pusing-pusing mikirin ini. Mikirin apa? Mikirin harus persis sama yang ada di list nama ini, nggak usah.
Jadi cukup huruf kecil diubah yang ada di list nama ini, terus nanti dicocokin apa, apakah dia mengandung input yang di ini, input dari usernya, apakah uh, yang ada di indeks 0, apakah nih misal ya Guildbrand, apakah Guildbrand ini, jadi Guildbrand ini juga semuanya dibikin huruf kecil biar sama gitu, yang ada di list sama yang ada di inputnya. Jadi dibikin sama, semuanya dibikin ke lowercase biar kalau misalnya typo kan, misal di L-nya besar tiba-tiba B-nya besar, R-nya kecil gini. Ah, salah. Bukan Gilbrand tapi ada D-nya. Ya, Gil. Nah, nah dia tetap bisa nge-search. Jadi dua-duanya kita bikin ke huruf kecil semua. Dari indeks 0 kan tadi, indeks 0 kita bikin huruf kecil semua ini. Huruf kecil, terus ini input usernya tadi kayak ini, nanya, ada nggak sih di list nama itu yang mengandung kata Guildbrand? Kita cek per indeks. Soalnya kan pakai algoritma linear search. Jadi kita ngetiknya begini. Uh, apakah input dari user ada di list nama itu? Tapi kita ubah ke semuanya, dua-duanya ini, list nama maupun input user ini ke huruf kecil biar kalau misal ada tipe kayak gini tetap bisa kecari gitu. Harus dua-duanya, kalau nggak dua-duanya, ya misalnya nggak dua-duanya, dia nggak bakal kecari. Kita run ulang. Misal eman tadi, ya ini eman besar. No, namanya nggak ditemukan karena emannya ini eman doang yang dibikin huruf kecil, sedangkan yang list ini nggak dibikin huruf kecil. Soalnya kan ini ada huruf kecil, huruf besar. Jadi harus dua-duanya. Ah, gitu biar kecari. Biar kalau ada tipe-tipe kayak gini nggak bermasalah dia. Ah. Jadi dicek dari indeks 0, misal kita cari eman kan, yang kayak tadi. Misal kita cari Tadio. Ah, Tadio. Ke search jadinya. Eleazar Tadio. Jadi Eleazar Tadio ini di huruf kecilin semua, terus inputnya juga di huruf kecilin, terus di sini ditanyain apakah Tadio ini ada di list nama ini. Ternyata ada, kan outputnya jadinya begini. Gitu. Nanti kalau kalau ini kondisinya true, ya kondisinya true, dia bakal nge-return si i-nya ini, si index. Gitu. Misal ya, biar biar kita jelasinnya berurutan ya. Misal Eleazar. Oke. Misal ini indeksnya sama dengan 0, kita cek dari indeks 0.
dari mylist indeks sama dengan 0. Mylist di sini apa? Mylist di sini list nama. Oke, dari indeks 0 ini dibikin huruf kecil semua. Terus ditanyain apakah dia mengandung Eleazar atau enggak. Eleazar ini juga udah dibikin huruf kecil semua. Ya, pakai metode lowercase, metode string. Wah, pas dicek, oh nggak ada yang mengandung kata Eleazar. Nah, kalau nggak ada mengandung kata Eleazar, dia bakal nggak nge-return apa-apa. Oh, kalau gitu, kalau nggak nge-return, dia bakal looping lagi i++. Yang darinya 0, jadi 1. I++ ini maksudnya apa? Maksudnya kayak i sama dengan i plus 1. Gitu. Tadi kan i-nya 0, berarti 0 plus 1. 1. Nanti kalau udah 1, terus looping lagi. I-nya sama dengan 1 kan? I 1 plus 1 jadi 2 gitu. Nanti looping. Kalau dia bakal terus looping kalau kondisinya nggak benar. Kalau if ini nggak benar. Nah, kan tadi indeks ke 0 nggak ada kata Eleazar. Terus dia bakal i++ looping lagi. Terus indeks ke 1. Indeks ke 1 Gabriel Christopher. Semua dibikin huruf kecil. Terus ini kan inputnya juga dibikin huruf kecil. Terus kita pakai metode ini .contents. Apakah Eleazar ada di indeks ke 1 ini? Ternyata nggak ada. Soalnya ini kan Gabriel Christopher. Terus looping lagi. I sama dengan 2. Kan tadi 1 sebelumnya. Ditambah 1. 2. Looping. Mylist. I sama dengan 2. Ini kan 1. Ini 2. Dibikin huruf kecil semua. To lowercase. Dicek apakah Eleazar ada atau enggak di ini. Di Daud Rizky Arianto. Ternyata nggak ada. Begitu terus looping. Dicek satu-satu. Jadi ini di huruf kecil semua, ini juga di huruf kecil kan. Cek satu-satu, begitu terus sampai ketemu nanti Eleazar di sini. Kalau udah if-nya true, nanti dia bakal nge-return index ya. Nah, pas sudah return, pas ini kan tadi kita udah bikin metode, bikin logikanya. Tapi kalau kita bikin metode doang, bikin logikanya tapi metode ini nggak dipanggil di metode main, nggak, yang program ini nggak bakal jalan. Makanya kita perlu panggil metode main. Cara panggil metode kita pakai ini, ketik nama metodenya sama parameternya. Kalau digabung maksudnya, ini namanya method signature. Jadi method signature itu terdiri dari nama metode sama parameter metode. Jadi untuk manggil metode itu butuh nama metode sama parameternya. Atau bisa disebut method signature. Ini method signature. Nah, di sini kita panggil metode ya. Ini tadi hasil linear search-nya berapa? Kita hitung aja. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti hasil tadi 11 ya. 11. Berarti dia nge-return 11. Nge-return i-nya sama dengan 11 kan. Soalnya ada di indeks 11. Nah, indeks hasil tadi dari metode ini disimpan ke namanya variabelnya index dengan tipe data integer. Udah disimpan disimpan ke variabel index, nanti indeks ini bakal dipakai untuk ngecek apakah indeks ini
sama dengan 1 atau enggak. Kalau nggak sama dengan 1, dia bakal ngeprint kayak gini. Data ditemukan, ya. Kalau indeksnya nggak sama dengan 1. Tadi kan indeksnya 11. Data ditemukan, terus namanya. Wait. Kita bikin bersebelahan aja. Wait. Biar bersebelahan. Len itu maksudnya habis data ditemukan tadi, untuk output selanjutnya dia bakal di bawahnya data ditemukan. Makanya ini tadi kita hapus aja biar dia sebelahan. Soalnya diminta dosen saya sebelahan dia. Oke. Tadi kan indeksnya 11, terus dicek indeksnya sama dengan 1 enggak, ternyata enggak sama dengan 1, berarti kondisinya true. Kalau kondisinya true, dia bakal ngeprint data ditemukan, terus list name, ya, list name. Kan tadi indeksnya 11, berarti ditaruh indeksnya ke sini, list name sama dengan 11, 0, 1, 2, 3, 4, 11, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, berarti yang ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, berarti 12 ya tadi, saya salah hitung. Tadi 12 ditaruh sini. Ini dicocokin jadinya array ke 11. Soalnya kan yang tadi saya udah bilang, kalau ya ini datanya udah diurutin sama list name sama namanya. Jadi ini juga sama, ininya sama. Gitu. Jadinya muncul begini. Jadi dosen saya minta outputnya, misal Jaris Eman, dia bakal outputnya Eliazar. Kalau minta inputnya Tadio, dia bakal input lagi. Kalau Eliazar kalau Tat doang, Tat ketemu Eliazar. Jadi intinya gitu sih. Jadi dicek satu-satu kan, list nama sama input dari usernya, terkandung nggak, yang input itu terkandung nggak sama yang di list nama ini, tapi per indeks dicek ya. Dan dibikin semuanya ke lowercase, ke huruf kecil semua, biar kalau kayak tadi saya udah kasih contoh tipe-tipe, kayak tipe-tipe misal T besar, A, D, E, ini tetap ke search dia. Jadi di dua-duanya dibikin huruf kecil gitu. Jadi terus untuk terkandung itu maksudnya, kalau kemarin kan dot equals itu berarti harus sama ininya. Kita ngasih inputnya harus panjang kayak gini. Kalau dot equals, kalau ini kita cukup dot content saja. Jadi nggak perlu user, jadi nggak perlu input nama panjang gitu. Kayak tadi cukup tat aja udah ke search kan, gini, begitu. Kalau misal kita cari orang yang nggak ada, siapa ya misalnya, nama dosen saya aja, Pak Erik. Nah, nama nggak ditemukan. Jadi
Ini pas sudah di looping, dicek satu-satu dari indeks 0 sampai indeks terakhir ini. Soalnya kan mylist.lang, list nama.lang, panjang array-nya. Udah dicari per indeks, kondisi ini juga nggak true. Terus sampai loopingnya habis, dia bakal nge-return -1. Ternyata indeksnya sama dengan 1, berarti ini kondisinya false dong. Kan soalnya diminta tidak sama dengan, sedangkan tadi ini returnnya -1, berarti dia bakal ngeprint nama tidak ditemukan gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton.